kayaknya mau ada yang baru nih, udah ada kamera, ada kursi-kursi, ada meja juga. Mungkin teman-teman di rumah juga pada penasaran. Mau ada apa nih Kak? Pada penasaran ya? Oke deh, selamat datang di Musik Merumpi Asik bareng aku Feni, dan hari ini aku ditemani oleh Jessica. Hah? Merumpi? Emang boleh ya Kak? Merumpi kita ini bukan sembarang rumpi loh, tapi kita ngerumpiin bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Yaudah yuk kita langsung masuk ke penjelasannya. Shalom semuanya, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang resolusi. Nah, menurut teman-teman yang ada di rumah, resolusi itu apa sih? Mungkin di sini Jessica bisa mewakili suara teman-teman yang ada di rumah nih. Nah, Jess, menurut kamu resolusi itu apa sih? Nah, kalau menurut aku pribadi, resolusi itu adalah catatan segala rencana ataupun tujuan yang bakal aku capai selama aku menjalankan hidup aku yang baru di tahun yang baru tentunya. Bener gak sih kalau misalkan kita udah punya resolusi, kita bakal lebih semangat nih buat mencapai tujuan yang udah kita rencanain? Bener banget sih Kak, terkadang kalau kita udah punya resolusi atau udah buat resolusi di awal tahun, itu bakalan jadi semangat tersendiri buat aku menjalankan hidup aku yang baru. Tapi nih Kak, belajar dari pengalaman yang kemarin, aku udah buat banyak banget resolusi, tapi yang ada malah apa? Gagal total. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga ada yang sama kayak aku. Nah, itu tuh cara mengatasi hal itu gimana tuh Kak? Nah, kalau untuk itu aku punya ayat nih buat kamu dan buat teman-teman yang di rumah. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita di Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8 berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan." Nah, kita suka banget nih sama yang namanya buat resolusi. Mungkin rencana-rencana yang kita buat menurut kita tuh udah paling terbaik. Mungkin teman-teman kemarin udah buat rencana cari kerja, liburan, atau rencana-rencana lainnya. Tapi dari semua rencana yang udah kita buat, apakah itu juga rencananya Tuhan? Nah, gimana caranya supaya kita menentukan apakah rencana kita sudah sesuai dengan rencananya Tuhan, supaya kita tidak kecewa ketika rencana kita tidak sesuai dengan rencananya Tuhan? Yang pertama adalah berdoa bagi resolusi kita. Udah panjang-panjang catatan resolusinya, kalau kita buat tanpa izinnya Tuhan, itu tidak akan berjalan seperti ekspektasi kita. Jadi usahakan saat kita punya resolusi, kita doakan dulu dan tanya dulu sama Tuhan. Tapi jangan lupa juga ya Kak, kalau misalkan kita udah berdoa bagi resolusi kita juga harus punya komitmen di dalam resolusi tersebut. Jadi bukan sekedar doa yang kosong, tetapi juga ada komitmen di dalam doa tersebut. Ada usaha, ada komitmen supaya kita bisa mencapai resolusi kita dengan baik dan benar dengan tuntunan Tuhan Yesus tentunya. Selain berdoa dan punya komitmen, kalau dari pengalaman pribadi kamu untuk mencapai sebuah resolusi, itu apa sih kalau kita semua boleh tahu? Nah, kalau dari pengalaman pribadi aku, poin yang kedua adalah mempunyai kesadaran. Jika rencana kita gagal, anggaplah itu bukan yang terbaik dari Tuhan untuk kita. Karena rencana kita belum tentu rencananya Tuhan, dan begitu pun sebaliknya kan. Jangan anggap ketika Tuhan nggak mengizinkan sesuatu terjadi dalam diri kita, artinya Tuhan nggak sayang, nggak kasih yang terbaik sama kita. Apapun jalannya, mau susah, mau gampang, mau senang, mau enggak, ya Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita semua. Tapi misalnya resolusi itu gagal karena diri kita sendiri, gimana nih? Kasih tips dong. Biasanya nih kalau kita buat resolusi suka gagal nih, suka nyerah di tengah jalan gitu. Nah, kalau dari diri aku sendiri sih ya kita ingat aja sama perjuangan kita sebelumnya. Masa iya suka duka yang udah kita lalui sebelumnya, perjuangan yang udah kita lalui sebelumnya, mau kebuang gitu aja sia-sia, nggak ada hasilnya apa-apa. Yang namanya mencapai sebuah resolusi ya pasti nggak akan berjalan mulus, pasti ada tantangannya. Nah, dari tantangan itulah karakter diri kita bisa dibentuk. Nah, oke, poin terakhir dari kakak, apa nih kak? Mungkin kayaknya kalau cuma 2 poin kayak kurang berat gitu nggak sih? Nah, poin terakhir supaya kita benar-benar bisa yakin bahwa resolusi kita itu udah sesuai banget sama resolusinya Tuhan, apa nih kak? Nah, berdoa dan punya komitmen udah, memiliki kesadaran udah. Kayaknya yang terakhir adalah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Saat kita sudah berdoa, sudah punya komitmen, kita hanya perlu menyerahkan semuanya kepada Tuhan, biar resolusi kita itu juga sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi gitu ya teman-teman yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang ada di rumah, semoga 3 poin yang udah kita sharing ke kalian tadi bisa memotivasi kalian untuk gak main-main lagi, gak asal-asalan lagi dalam membuat sebuah resolusi. Nah, di Gerumpi kali ini pertanyaan-pertanyaan udah, pendapat-pendapat juga udah. Nah, kayaknya kurang kesaksian kayak nih ya kak. Mungkin ada nggak nih kak dari kakak pengalaman yang bisa dibagikan dijadiin pelajaran buat aku sama teman-teman yang ada di rumah?
Oke, aku akan kasih sedikit kesaksian bagaimana aku mengenal resolusi dan juga menjalani sebuah resolusi. Jadi dulu sebenarnya aku tuh kayak nggak pernah kenal yang namanya resolusi yang gitu loh. Jadi kalau ada tujuan yang menurut aku itu sesuatu yang harus dilakukan pada saat itu juga. Nah, waktu pas aku kenal resolusi itu sama kakak pembimbing aku. Jadi dia bilang kalau aku tuh harus punya tujuan buat dalam 1 tahun ke depan. Nah, akhirnya aku tuh kayak pertama kali itu loh baru suruh buat resolusi. Nah, itu juga perlu didoain, perlu komitmen buat menjalani resolusi itu. Dan aku merasa, kayaknya aku nggak bisa deh. Kayaknya berat banget sih buat ngelakuin itu. Kayaknya nggak bakal sampai lah, bakal ke tujuannya. Nah, akhirnya aku balik pikir lagi. Lah, ibaratnya udah setengah jalan, udah perjalanannya udah panjang, masa aku mau nyerah gitu aja. Nah, akhirnya aku berdoa lagi supaya aku diberikan hati yang sabar buat menjalani proses. Karena resolusi itu bukan akhirnya yang kita lihat, tapi bagaimana proses kita menjalani sebuah resolusi itu. Gitu ya teman-teman, walaupun kita udah gagal di tahun sebelumnya, ya kita harus mau bangkit lagi, kita harus mau berjuang lagi, pasang semangat baru lagi di tahun yang baru tentunya. Nah, aku ada ayat penutup nih Kak, yuk kita baca sama-sama di 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, jadi ada saatnya ketika kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nanti juga ada saatnya kok ketika rencana kita, resolusi kita sesuai dengan rencana terbaik dari Tuhan. Rencana yang kita buat tidak akan selalu berjalan dengan mulus. Karena itu jangan pernah kecewa dengan apa yang tidak terjadi. Semoga rencana-rencana di tahun 2021 adalah rancangan Tuhan yang terbaik untuk kita semua. Sampai jumpa di musik berikutnya.